Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa pada mata pelajaran tematik masih di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, perhatikan gambar Udin berikut ini. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada gambar Edo. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, selain makanan, ternyata berolahraga yang teratur yang rutin juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Jadi, hal baik yang dapat kita ambil dari kisah mereka ini bahwa meskipun kegemaran kita atau olahraga yang kita sukai berbeda-beda, kita harus saling menghormati anak-anak ya. Jangan saling mengejek kegemaran atau kesukaan olahraga. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, dan selalu bekerja sama. Karena apa? Dengan kita bekerja sama, maka pekerjaan itu akan mudah selesai ya. Pekerjaan yang berat pun akan mudah selesai, akan cepat selesai jika kita bekerja sama dalam mengerjakannya. Jadi intinya kita harus hidup rukun dengan semua orang yang ada di sekeliling kita, baik itu teman, ya, keluarga, tetangga, ya. Kita harus hidup rukun dan saling bekerja sama. Hidup rukun itu artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Manfaat hidup rukun akan menciptakan 1. Suasana yang tentram dan damai. 2. Saling tolong-menolong. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang kelima, tentunya menjauhi perselisihan dan pertikaian ya. Jadi tidak ada yang saling berkelahi ya, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh hidup rukun. Nah, contoh hidup rukun di rumah misalnya anak-anak bermain dengan kakak dan adik. Yang kedua, makan bersama keluarga. Yang ketiga, meminjami adik mainan ya. Dan yang keempat, membantu orang tua. Adapun contoh hidup rukun di sekolah misalnya bermain dengan teman ya, berbagi kue, makanan ataupun minuman dengan teman ya. Terus yang ketiga, belajar kelompok. Dan yang keempat, tentunya tidak mengejek teman.
Setiap hari kita melakukan kegiatan anak-anak, jadi tubuh kita ini menjadi lelah ya karena terlalu banyak sekali kegiatan. Dan kita juga butuh yang namanya istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur anak-anak ya. Jadi saat tidur badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Nah, manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur ya. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama ya, karena membuat badan nanti menjadi lemas dan tidak sehat ya. Nah, ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu yang pertama mencuci kaki, menggosok gigi ya, kemudian berdoa lalu tidur ya. Jangan langsung tidur ya, jadi harus cuci kaki dulu, gosok gigi dulu ya, baru berdoa dan tidur. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Nah, di sini kita harus menghargai perbedaan itu. Jadi di negara kita ini selain agama Islam ya, yang kita anut, ternyata ada agama-agama lainnya juga yang diakui oleh negara kita ini. Apa saja itu, teacher? Nah, agama-agama yang ada di Indonesia ada beberapa ya yang diakui. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, masing-masing agama ini memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu. Perhatikan gambar pertama. Di sini ada Siti yang berdoa dengan cara Islam ya. Kita berdoanya seperti ini nggih anak-anak soleh-soleha. Kemudian ada Edo. Edo di sini berdoa dengan cara Kristen ya. Nah, perhatikan cara Edo berdoa. Kemudian yang ketiga, di sini ada Beni ya. Beni berdoa dengan cara Katolik ya. Yang keempat, di sini ada Dayu ya. Dayu berdoa dengan cara Hindu ya. Perhatikan cara berdoa Dayu. Kemudian yang kelima, di sini ada Lani. Lani berdoa dengan cara Buddha ya. Dan terakhir di sini ada Ayu ya. Ayu berdoa dengan cara Konghucu. Contoh sikap menghargai perbedaan. Yang pertama, anak-anak hebat, kita harus berteman dengan semua orang. Jadi jangan pernah dibeda-bedakan ya. Meskipun berbeda suku, agama, kita harus berteman dengan mereka semua. Jangan diasingkan, jangan disisihkan temannya. Kemudian yang kedua, saling menghargai satu sama lain ya. Misalnya ada perbedaan pendapat antara kalian dengan teman kalian atau tetangga kalian, kita harus saling menghargai ya, menghargai dan menghormati pendapat teman atau kerabat kita. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang beragama lain ketika dia sedang beribadah. Nah, jadi kalau ada teman kalian yang beragama lain ya, misalnya beragama Hindu atau Kristen sedang melakukan ibadah ya, kita jangan ganggu ya, kita harus hormati, kasih mereka waktu untuk beribadah. Yang keempat, membantu teman yang sedang kesusahan ya. Jadi kalau ada temannya yang sedang kesusahan ditimpa musibah ya, walaupun dia berbeda agama, berbeda adat, berbeda daerah dari kita ya, kita harus membantu ya. Sebisa kita, semampu kita, kita bantu teman kita yang kesusahan. Yang kelima yaitu bekerja sama atau bergotong royong apabila ada tetangga atau teman yang akan merayakan hari kebesaran agamanya. Jadi jika ada tetangga kalian ya yang sedang merayakan hari kebesaran agamanya, misalnya tetangganya itu orang Kristen sedang atau mempersiapkan hari Natal ya, kita bantu sedikit-sedikit sebisa kita. Nah, seperti itu nggih anak-anak hebat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan teacher tadi, coba anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
ini ya. Kalian tulis pada buku catatan kalian, kemudian kalian jawab dan juga diskusikan bersama orang tua di rumah ya. Jadi dijawab, didiskusikan bersama orang tua di rumah. Di sini ada beberapa pertanyaan juga ya. Dan kalian ceritakan juga ya, dengan ditemani ayah bunda, ceritakan juga melalui tulisan bagaimana cara kalian berdoa ya. Di kelas 3 Mina kan semuanya mayoritasnya tuh semua agamanya Islam ya. Di SD Al-Iqra Mataram, anak-anak teacher semuanya beragama Islam. Nah, silakan dituliskan saja nak bagaimana cara kalian berdoa nggih. Kalian tulis di buku catatan kalian. Baik, mungkin itu saja yang dapat teacher sampaikan, Gi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang teacher sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.